Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di materi selanjutnya tentang matriks. Oke, matriks itu apa sih? Nah, pengertian matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Jadi ada baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, susunan itu biasanya diletakkan di dalam kurung biasa ya. Kurung ini atau kurung siku. Nah, bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan dengan anggota atau elemen matriks. Oke, langsung aja contohnya. Contohnya ini nih. Nah, ini dalam kurung. Nah, di dalam ini kita sebut dengan anggota matriksnya atau elemen matriks. Jadi ya tanda kurungnya bisa ini atau tanda siku. Selain itu tidak bisa disebut dengan matriks. Oke, notasi dan ordo matriks. Oke, notasinya matriks itu dinyatakan dengan huruf besar dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, ini namanya notasi matriks. Nah, ordonya itu adalah ukurannya. Jika suatu matriks A terdiri dari atas M baris dan N kolom, maka M dikali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks. Jadi matriks A berordo M kali N. Nah, ditulisnya itu adalah bentuknya seperti ini, A M kali N. Nah, ini disebut ordo matriks. Oke, contohnya. Nah, contohnya matriks A ini. Nah, ini notasinya itu harus dalam bentuk kapital ya. Beda dengan anggotanya. Anggotanya itu huruf kecil. Nah, sebelah sini yang deret ini ya, yang deret yang ini kita sebut dengan baris ya, baris ke-1. Berarti sini baris ke-2 dan selanjutnya. Nah, sampai baris ke M. Nah, ini sebutnya dengan baris. Yang sebelah sini kita sebut dengan kolom. Nah, ini kolom 1, di sini kolom 2 dan selanjutnya sampai kolom ke N. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada M dan N. M-nya itu menunjukkan baris dan N-nya itu menunjukkan kolom. Maka matriks itu kita sebut dengan matriks baris dikali kolom. M dikali N. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, keterangannya. Untuk A ini tidak disebut dengan A11 tapi menyebutnya A11. Jadi A11, A12, A21, A22. Nah, ini disebutkan yang dimaksud dengan A11 ini artinya baris 1 dan kolom ke-1. Yang ini baris ke-1, kolom ke-2. Makanya kita bisa menjadi 1, 2 begitu, bukan 12. Ya. Oke, lanjut. Macam-macam matriks. Yang pertama, matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Ya, contohnya adalah yang pertama matriks baris. Nah, matriks yang dinamakan matriks baris itu ya berarti hanya terdiri dari satu baris. Ordonya adalah 1 kali N. Ini ya, baris dulu baru dikali kolom. Nanti 1 kali N. Contoh matriksnya baris itu seperti ini. Jadi misalnya matriks A 1 min 2 3 artinya dia punya satu baris. Barisnya cuma ke sini saja. Ini baris ya. Tapi ada 3 kolom. 1 kolom, 2 kolom dan 3 kolom. Nah, seperti itu. Berarti matriksnya berordo adalah 1 kali 3. Oke, selanjutnya kalau ada matriks baris berarti ada matriks kolom. Nah, matriks kolom berarti hanya terdiri dari satu kolom. Ordo matriksnya adalah M dikali 1 karena satu kolom. Nah, contohnya adalah matriks B sama dengan 1, 2. Artinya kita punya 2 baris. Barisnya ke sini ya. Barisnya ke sini ada 2 baris dan kolomnya cuma 1. Sini 1 kolom. Oke, seperti itu. Jadi ordo matriksnya adalah ordo 2 dikali 1. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang itu banyak baris dan kolomnya beda ya, tidak sama. Kalau contohnya ya matriks C misalnya. Barisnya ada
ada 2. Nah, di sini 1, baris ini 2. Dan kolomnya ada 3. 1, 2, dan 3. Berarti ada 2 baris dan 3 kolom. Maka matriks C itu berukuran 2 dikali 3. 2 baris dikali 3 kolom. Seperti itu. Oke, yang terakhir matriks persegi. Nah, matriks persegi itu ya beda ya dengan persegi panjang. Kalau persegi panjang tadi baris sama kolomnya beda, berarti pada matriks persegi baris dan kolomnya sama. Maka matriks persegi itu bisa dikatakan berordo n dikali n. Berarti matriksnya sama ya ordonya. Nah, sering juga biasanya kita sebut matriks persegi itu berordo n. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Contohnya ini. Berarti barisnya ada 3, 1, 2, dan 3. Kolomnya juga ada 3. 1, 2, dan 3. Seperti itu. Berarti matriksnya adalah matriks 3 kali 3 atau matriks 3 bisa disebut ya. Nah, pada matriks persegi ada namanya diagonal. Diagonalnya itu ini ya, samping ini. Nah, ini disebut dengan diagonal utama dan diagonal sampingnya disebut yang ini. Nah, yang ini diagonal utama, yang ini diagonal samping. Nah, penjumlahan dari diagonal utama kita sebut dengan trace ya. Sebutannya dengan trace. Oke, lanjut. Selanjutnya matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Jadi anggota-anggotanya ya termasuknya. Oke, yang pertama adalah matriks 0 atau matriks O. Adalah matriks yang semua elemennya 0. Nah, kita sebut dengan matriks O 2 kali 3. Artinya 2 baris dan 3 kolom. 2 baris dan 3 kolom. Dan semuanya pada elemen-elemennya atau anggotanya bernilai 0. Maka disebutnya matriks 0. Yang kedua adalah matriks diagonal. Matriks diagonal itu biasanya ada di matriks persegi ya, sama seperti tadi ada diagonal utama dan diagonal samping. Tapi utamanya adalah kita sebut matriks diagonal kalau elemennya nilai selain diagonal utama itu bernilai 0. Jadi misalnya di sini 3, 0, 0. Ya, bisa ya. Karena 3-nya bukan 0 ya. Kalau semuanya 0 bisa. Maka kita sebut dengan matriks 0. Tapi misalnya 3, 0, 0 atau 3, 1, min 1 di sininya. Dan semuanya di sini 0. Nah, ini kita sebut dengan matriks diagonal. Oke, lanjut. Yang kedua adalah matriks identitas. Matriks identitas itu matriks yang diagonalnya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. 1, 1, 1. Seperti itu. Semuanya 0. Nah, ini bisa nggak kita sebut dengan matriks diagonalnya? Bisa. Tapi kita sebutnya kalau semuanya nilainya 1, kita sebut dengan matriks identitas. Nah, matriks identitas ini lumayan penting ya. Jadi selalu diingat kalau matriks di identitas itu hanya ada diagonal utama ya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu matriks persegi yang di bawah atau di atas diagonal utama bernilai 0. Contohnya, yang pertama ada matriks segitiga bawah. Ya, kita sebut segitiga bawah karena nah ini matriksnya berbentuk seperti segitiga ya. Berbentuknya seperti segitiga. Nah, ini segitiga, betul? Nah, dia bilang adalah matriks segitiga bawah itu ketika yang di atas diagonal utama itu bernilai 0. Kalau bukan 0 berarti bukan matriks segitiga. Seperti itu. Hanya berlaku kalau di atasnya itu bernilai 0 semuanya. Nah, kalau ada segitiga bawah berarti ada segitiga atas. Segitiga atas berarti ya segitiganya ada di atas. Nah, seperti ini. Nah, sama seperti tadi matriks segitiga itu berlaku ketika semua di bawah diagonal itu bernilai 0. Kalau bukan 0 berarti tidak disebut dengan matriks segitiga, hanya matriks biasa. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.